Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya Fitri Dwi Indriani dari kelas PGMI 3D akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Isi PPT kali ini yaitu yang pertama ada hakikat belajar, yang kedua konsep pembelajaran, yang ketiga landasan filsafat, yang keempat landasan psikologis, yang keempat landasan sosiologis. Kemudian ada persiapan konsep pembelajaran, yang kedua penyampaian konsep pembelajaran, yang ketiga latihan konsep pembelajaran, yang keempat penampilan hasil konsep pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang hakikat belajar. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain pelaksanaan. Dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ciri-ciri belajar adalah yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, change behavior. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses pembelajaran secara berlangsung. Kemudian perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Kemudian perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang terakhir, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Kemudian tentang konsep pembelajaran. Apa sih konsep pembelajaran itu? Konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pembelajaran supaya mencapai hasil yang maksimal. Tahapan kegiatan guru dan siswa dalam menyelenggarakan program pembelajaran yaitu rencana kegiatan yang dijabarkan, kemampuan dasar, dan teori pokok yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator penyampaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok pada mata pelajaran. Kemudian ada 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan filsafat. Landasan filsafat dalam pendidikan merupakan landasan yang berkesinambungan dengan arti atau hakikat dalam pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menelaah permasalahan penting pendidikan. Kemudian bagaimana pendidikan itu sendiri, untuk apa pendidikan diperlukan, kemudian apa saja yang dilaksanakan untuk menjadi tujuan pendidikan itu. Yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Landasan psikologis yaitu pendidikan tidak terlepas dengan spiritual seseorang yang melandasi dasar psikologi berupa suatu bagian terpenting di pendidikan. Pada dasarnya, landasan psikologis merupakan bentuk dari pemahaman setiap orang lebih spesifik kepada proses perkembangan serta saat kegiatan belajar mengajar. Landasan psikologis yakni berupa pola pikir peserta didik, terutama yang bertautan dengan perspektif kejiwaan yang menjadi faktor kesuksesan dalam pendidikan. Landasan psikologis ini sangat penting dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan mendelegasikan sosiologi antara lain dengan signifikasi pendidikan dengan perspektif masyarakat lain, Asosiasi Rakyat Indonesia sebagai dasar sosiologi dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Kemudian materi yang saya sampaikan selanjutnya ada persiapan konsep pembelajaran. Lah, pada tahap persiapan ini atau preparation berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Dalam pembelajaran, jika
persiapan matang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan, lingkungan, secara kemampuan guru, maka hasilnya diasumsi akan lebih optimal. Dan kebalikannya, jika tahap persiapannya belum matang, maka hasilnya akan kurang optimal. Kemudian yaitu tentang penyampaian konsep pembelajaran. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar. Tahap penyampaian atau presentation dalam belajar bukan hanya suatu yang dilakukan fasilitator, melainkan suatu yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan. Jadi penyampaian ini harus ada interaksi antara guru dan peserta didik agar peserta didik tersebut dapat menciptakan pengetahuannya dengan baik atau mengetahui pengetahuan yang diajarkan guru tersebut. Selanjutnya yaitu latihan konsep pembelajaran. Tahap latihan atau praktik dalam siklus pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengalaman belajar karena apa yang dipikirkan, dikatakan, serta dilakukan oleh peserta didik dapat menciptakan pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Nah, pada kali ini bisa diterapkan dalam pembelajaran penjas atau olahraga. Lah, kita menyampaikan apa materi tersebut, tentang apa, kemudian dapat dipraktekkan secara langsung dan kemudian peserta didik dapat mengintegrasi dan menyerap pengetahuan atau keterampilan baru proses dalam proses eee, proses pelatihan tersebut. Yang terakhir yaitu penampilan hasil konsep pembelajaran. Tahap penampilan atau perform merupakan tahap terakhir dalam siklus pembelajaran yang mana hasil dari pembelajaran peserta didik akan terungkap dalam tahap ini. Tujuan tahap penampilan adalah membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat dan dan penampilan akan meningkat. Itu tadi penjelasan saya tentang konsep dasar pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya.